Video ini akan membuat para mukimat memutar otak dan menarik tuduhan kepada para ulama yang mengakui nasabah Alawi. Jika tidak demikian, maka Anda semua adalah orang-orang yang memutarbalikkan fakta. Simak videonya. Sudah kita ketahui bahwa ulama-ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam kitab-kitab mereka mengakui nasabah Alawi, seperti Imam Murtada Az-Zabidi, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam As-Sakhawi, Imam As-Samarqandi, dan lain sebagainya. Dan bahkan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah dari Nusantara pun mereka mengakui nasabah Alawi, seperti Syekh Nawawi Al-Jawi, seperti Syekh Khalil Al-Bangkalani, seperti Mbah Hashim Al-Ash'ari, dan lainnya, dan banyak. Bahkan yang paling dekat dengan waktu kita adalah Mbah Maimun Zubair, Allahu yarham. Itu semuanya mengakui nasabah Alawi. Hanya saja mukimat menuduh mereka itu hanya sekadar husnudzon, tidak mengisbat. Sekali lagi, para mukimat itu memframing, membuat orang dengan doktrinnya bahwa para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menuliskan nasabah Alawi itu di dalam kitab-kitab mereka mengatakan hanya sekadar husnudzon, tidak mengisbat. Jika perkataan mereka begitu, maka tonton video yang satu ini biar kalian paham. Teman-teman semua, ini adalah kitab Safinah Kalla Saya'lamun karangan Syekhuna Syekh Maimun Zubair As-Sarani Ar-Rembani, Jawa Tengah. Di dalam kitab ini, kitab Kalla Saya'lamun, halaman 66, sangat jelas sekali guru kita yang mulia Syekh Maimun Zubair mengisbat Wali Songo sebagai dzurriyyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan oleh Syekh Maimun Zubair, bal yustaharu anna dukhulan nasi fil Islam ladaina la yunkaru annahu min hadfil awliya'i tis'ah alladhina kana mu'zamuhum itrata Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, ini adalah tulisan Mbah Mun Sarang Rembang dengan tegas menyatakan bahwa para wali songo yang menyebarkan Islam di tanah Jawa ini adalah keturunan daripada Rasulullah Muhammad SAW. Di dalam video ini, Imaduddin bin Sarman mengatakan bahwa Mbah Mun Zubair telah mengisbat nasab Wali Songo sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ingat, bahasanya mengisbat, bukan husnudzon. Mengisbat nasab Wali Songo sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dengan bahasa menghusnudzon bahwa nasab Wali Songo adalah keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita akan menyimak siapa Wali Songo yang menurut Mbah Maimun Zubair itu. Kita tonton videonya. Wali-wali 9 itu adalah para habaib. Yang enggak habib hanya 2, Sunan Murjo, Sunan Kalijogo. Lainnya adalah keturunan habaib, tapi tidak dihabibkan, dzurriyyah. Oleh karena itu ada dzurriyyah. Kita semua ini dzurriyyah. Ada ahlul bait Sayyid, ada alur Rasul, Bani Hashim Banil Muttalib. Ada lagi disebut-sebut, yaitu jadi ahlul bait.
alur rasul, zuriyah. Tidak disebut. Jadi empat habaib yang ahlul bait, zuriyah karena keturunan walau enggak nasab. Alur rasul Bani Hashim, Bani Muttalib. Dari video yang barusan kita lihat bahwa Wali Songo menurut Mbah Maimun Zubair adalah para habaib. Dan Imaduddin bin Sarman mengatakan bahwa nasab Wali Songo telah diisbat oleh Mbah Maimun sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kesimpulannya yang diungkapkan oleh para ulama di dalam kitab-kitab mereka yang mengakui nasab Alawi itu bukan hanya sekedar husnudzon, tapi mereka mengisbat sebagaimana tadi kata-kata Imaduddin bin Sarman bahwa nasab Wali Songo diisbat oleh Mbah Maimun Zubair sebagai keturunan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu adalah bukan husnudzon, tapi mengisbat sebagaimana kata-kata Imaduddin bin Sarman. Dan Wali Songo menurut Mbah Maimun Zubair adalah para habaib. Jadi sudah hilangkan anggapan atau perkataan mukimad yang mengatakan para ulama tidak mengisbat hanya sekedar husnudzon. Karena nyatanya Imaduddin bin Sarman itu mengatakan mengisbat. Clear. Sebagai bonus kita tonton video ini agar lebih mantap pemahaman Anda. Gus Wafi, nasab Ba'alwi udah terbukti batal, Gus. Ulama udah sepakat, jadi Ba'alwi bukan Said atau Habib lagi. Ulama sepakat? Iya, Gus. Ulama udah sepakat katanya. Ulama mana, Ding? Kurang paham juga, tapi begitu beritanya, Gus. Oke, nih guys, dilihat ya. Ini adalah ulama internasional Ahlus Sunnah wal Jamaah yang telah menetapkan nasab Sada Ba'alawi sambung kepada Rasulullah SAW. Pertama, ada Sayyid Murtadha Az-Zabidi. Kedua, ada Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ketiga, ada Syekh Al-Hafidh As-Sakhawi. Kemudian, ada As-Samarqandi, ada Syekh Yusuf An-Nabhani, dan lain sebagainya. Ini ulama-ulama tingkat internasional, bukan ulama lokal. Atau ketika mereka mengatakan ikuti ulama pribumi, oke, kita sebutkan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Syekhona Khalil Al-Bangkalani, kemudian Kiai Haji Maimun Zubair, Syekh Muhammad Mahfud Termas, Syekh Yasin bin Isa Al-Fadani, Kiai Abdul Alim bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Kiai Ahmad Nawawi bin Abdul Jalil Pondok Pesantren Sidogiri, Syekh Nawawi Al-Bantani, dan betapa banyak ulama Nusantara yang ilmunya diakui oleh ulama seluruh dunia. Mereka semua tidak akan pernah berbohong pada hal nasab, apalagi hal nasab loh. Bahkan mereka meneruskan sanad mereka berguru kepada para Sada Ba'alawi. Contoh guru mereka yang terkenal Al-Habib As-Sayyid Husain Al-Habsyi. Terus mana daftar ulama-ulama yang menolak nasab Ba'alawi? Akan saya tampilkan. Nih, daftar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menolak nasab Ba'alawi. Wah, kok kosong, Gus? Ya antum isi sendirilah. Karena sejauh ini tidak ada ulama ahli sunnah wal jamaah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Atau kalau Sayyid Ading tidak mampu, bisa minta tolong kepada para netizen untuk mengisi satu saja daftar ulama ahli sunnah yang membatalkan nasab Ba'alawi. Bantuin di komen ya, please. Paham kan? Silahkan cari sendiri para ulama yang membatalkan nasab Ba'alawi. Terima kasih. Sekian. Jangan lupa like dan subscribe.